Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Naila Hakani dan saya Desita Herunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang motivasi belajar yang akan meningkatkan minat belajar pada anak, karena belajar merupakan hal yang penting dan menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Seperti yang tercantum pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum nafassahu fil majalis fafsahu nafsahillahu lakum wa idza qila wanshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini, kita harus meningkatkan semangat motivasi belajar mereka terlebih dahulu agar mereka memiliki semangat belajar yang tinggi dan memiliki tujuan akhir yang terarah. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan gairah belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Anak usia dini tidak dapat membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Anak pada umumnya sangat menikmati permainan dan lebih senang dalam permainan, sehingga bermain adalah salah satu cara untuk belajar. Karena lewat bermain, anak mampu belajar tentang apa yang belum diketahuinya, yang pada akhirnya anak mampu mengenali semua peristiwa yang ada di sekitarnya. Namun pada zaman sekarang ini, zaman di mana perkembangan teknologi sangat berkembang pesat, tidak sedikit dari anak usia dini yang mulai kecanduan bermain gadget. Jika seorang anak sudah mulai kecanduan untuk bermain gadget, maka akan menimbulkan beberapa dampak-dampak negatif pada perkembangan anak. Contohnya seperti anak sulit untuk fokus, gangguan kesehatan pada mata anak, dan anak menjadi agresif karena tidak ingin lepas dari gadget. Bahkan saking asiknya mereka bermain gadget, mereka akan lupa untuk belajar, bergaul dengan teman sebayanya, dan malas untuk pergi ke sekolah. Hal ini menjadi hambatan untuk menanamkan motivasi belajar pada anak. Lalu, bagaimana cara efektif dalam memberikan motivasi belajar pada anak? Pada dasarnya, hakikat pembelajaran anak usia dini mengutamakan belajar sambil bermain. Maka, para pendidik harus mampu mengajak anak belajar sambil bermain, belajar sambil berkreasi, dan juga sambil berkarya, guna memberi kesempatan pada anak untuk aktif melakukan sebagai kegiatan belajar dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Dalam video berikut dapat kita lihat bahwa pendidik menerapkan sistem belajar sambil bermain. Permainan ini dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak, dan anak dapat belajar macam-macam bentuk geometri serta warna-warna yang ada. Para pendidik di sekolah dan orang tua harus bekerja sama memberikan dukungan dan semangat moral pada anak. Motivasi belajar pada anak bukanlah semata-mata hanya harus didukung oleh para pendidik di sekolah, tetapi harus juga didukung oleh semangat orang tua, karena di mana dukungan mereka sangatlah penting bagi anak-anak. Karena dengan adanya dukungan dari orang tua, mereka akan selalu merasa dibanggakan, disayangi, dan diharapkan untuk menjadi yang terbaik di antara teman-teman yang lainnya. Orang tua yang bijak akan mengambil bagian dalam memberikan semangat dukungan pada minat dan bakat yang anak-anak sukai. Karena kondisi tersebut dapat mempertebal rasa percaya diri dan meningkatkan motivasi belajar pada anak, agar anak mencapai titik kecerdasan masing-masing.
Maka dalam motivasi belajar, peran pendidik di sekolah dan peran orang tua di rumah merupakan peran yang paling penting bagi anak. Peran pendidik di sekolah, mereka bisa mengajak anak untuk bermain sambil berkreasi agar menciptakan pengetahuannya sendiri dan mereka lebih termotivasi untuk belajar. Sedangkan peran orang tua di rumah, mereka dapat mendukung setiap minat dan bakat anak agar mereka lebih percaya diri dan meningkatkan motivasi belajar pada anak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.